Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida dengan stambuk A40120064. Di sini saya akan mereview pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang pertama, kita ada mempelajari tentang hakikat sains atau pengetahuan alam. Adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis melalui inquiry yang dilanjutkan dengan proses observasi atau empiris secara terus-menerus, merupakan suatu upaya manusia yang meliputi operasi mental, keterampilan, dan strategi memanipulasi dan menghitung yang dapat diuji kembali kebenarannya yang dilandasi dengan sikap, keinginan atau curiosity, keteguhan hati, ketekunan yang dilakukan oleh individu untuk menyingkap rahasia dalam semesta. Yang kedua adalah keanekaragaman makhluk hidup, biodiversitas. Biodiversitas atau keanekaragaman biologi atau hayati adalah jumlah dari semua jenis binatang, tumbuhan, jamur, bakteri, dan organisme yang hidup di atas bumi dengan variasi habitat di mana mereka tinggal. Selanjutnya, biodiversitas atau keanekaragaman hayati dalam pemanfaatannya mencakup semua bidang dari produksi makanan sampai ke riset medis. Manusia di dalam hidupnya menggunakan sedikitnya 40.000 jenis binatang dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk manusia. Misalnya, agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan, sementara itu hewan peliharaan dan tidak dapat hidup dengan baik tanpa bantuan manusia. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dapat digambarkan sebagai individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Dan yang keempat adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertama itu, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang keempat, tahapan perkembangan manusia. 5. Metamorfosis dan metagenesis. Terdiri dari metamorfosis dan metagenesis. Pengertian pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran atau volume. Sel yang tidak dapat balik atau irreversible, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuhan besar tidak akan balik lagi ke ukuran semulanya. Yang kelima adalah struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia disusun dalam beberapa bagian sistem tubuh, yaitu yang pertama sistem kerangka, yang kedua sistem otot, yang ketiga sistem peredaran darah, yang keempat sistem pernapasan, yang kelima sistem pencernaan, yang keenam sistem urinaria, yang ketujuh sistem reproduksi, yang kedelapan sistem syaraf, dan yang kesembilan adalah sistem endokrin. Dan yang keenam adalah sistem organ manusia. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antara organ untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, sehingga proses yang berlangsung di dalam tubuh suatu organisme dapat berjalan dengan baik sesuai aktivitas hidup organisme yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sekian dari saya review pembelajaran dari awal hingga akhir mata kuliah sains. Terima kasih.